Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dulu, izinkanlah saya panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan kembali, yaitu tentang sebagian dari ilmu marifat. Dan tidak lupa juga saya sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya untuk kali ini yaitu menyampaikan tentang pengenalan sifat. Pengenalan sifat yaitu sifat Allah. Karena selama ini kita sangat menyadari kita hanya mengenal sifat-sifat benda, sifat-sifat alam. Umpamanya bila kita mendengar salah satu benda keras, sifatnya keras, padat, berat, pasti pikiran kita ini sifat batu ini atau besi, pasti pikiran kita begitu. Begitu juga bila kita mendengar cair, benda itu cair, pasti pikiran kita wah air ini, karena kita menyaksikan, melihat air itu beserta sifat-sifatnya. Begitu juga benda batu tadi, kita tahu padat, keras, wah batu ini. Begitu juga dengan besi, begitu juga dengan benda-benda yang lain. Jadi kita sibuk mencari benda, mencari harta, dan pasti kita tahu sifat-sifatnya semuanya. Misalnya mobil itu sifatnya bannya 4, keren, bagus, ya bermacam-macam lah. Sepeda motor sifatnya bannya 2. Jadi kita rata-rata sangat mengenal tentang benda dan sifat-sifatnya, namun jarang kita berpikir tentang sifatnya Allah. Padahal mengenal sifat Allah ini sangat dianjurkan dalam agama. Karena awaludin marifatullah, awal-awal beragama itu mengenal Allah. Tapi kita ini sibuk mengenal harta, sibuk mengenal benda-benda dunia. Itu yang selama ini mungkin kita banyak lupa tentang mengenal sifat Allah. Karena bila kita mengenal sifat-sifat benda, pasti kita mengenal bendanya. Begitu juga bila kita mengenal sifat Allah, pasti kita akan mengenal Allah itu sendiri. Sifat Allah di dalam kesimpulan para ulama kita terdahulu, yaitu dituang mereka dalam sifat Allah itu berjumlah 20. Itu salah satu jalan yang paling cepat untuk mengenal sifat Allah dan mengenal Allah itu sendiri, mengenal wujud Allah itu sendiri. Karena kita tidak bisa mengenal wujud Allah apabila kita tidak mengenal sifat-sifatnya. Begitu juga dengan benda-benda yang lain, yang jahir, yang nampak di muka bumi ini. Pasti kita mengenal wujudnya dan juga beserta sifat-sifatnya. Begitu juga hendaknya kita mengenal Allah beserta sifat-sifatnya. Bila kita mengenal sifatnya, pasti kita mengenal Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu
mempunyai sifat 20 sifatnya. Salah satu saya baca, yaitu salah satu saya sampaikan, sifat Allah itu wujud. Wujud artinya ada. Itu dulu kita pegang dulu, bahwa Allah itu ada. Bila Allah itu ada, pasti orangnya ada. Bagaimana kita mengenal orangnya? Berarti kita wajib mengenal sifat-sifatnya. Bila kita sudah mengenal sifat-sifat Allah, maka hancurlah sifat-sifat yang ada di alam ini. Hilanglah, lenyaplah karena sifat Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat awal. Yang awal juga sifatnya Allah, yang akhir sifatnya Allah, yang di tengah-tengah pun sifatnya Allah. Jadi Allah itu, untuk mengenal Allah, kita wajib mengenal sifatnya. Karena sifat Allah itu sifatnya qadim. Dia tersedia. Tidak seperti sifat-sifat benda yang lain, itu dia diciptakan sehingga dia bersifat. Sementara Allah ini tidak diciptakan. Sifat Allah qadim. Jadi sifat Allah ini berdiri sendiri beserta dengan zatnya. Wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Jadi Allah juga yang awalnya, awalnya Allah, akhirnya juga Allah, jahirnya Allah, batinnya juga Allah. Jadi bila kita sudah mengenal Allah, maka apapun yang ada di alam semesta ini hilang, punah, lenyap dengan sifat-sifatnya Allah. Karena Allah lah yang maujud, Allah lah yang nyata. Punahlah sifat-sifat kita. La maujud bil haqi illallah. La maujud bil haqi illallah. Tidak ada yang maujud melainkan wujud Allah. Artinya, apapun wujud di alam semesta yang ada ini, itu menunjukkan semuanya wujudnya Allah itu sendiri. Karena sudah jelas tidak ada yang mewujud melainkan wujud Allah. Makanya di dalam mengenal sifat-sifat Allah itu, maka akan terang benderang nyata Allah itu daripada yang nyata. Tidak ada yang tidak nyata, karena alam semesta ini sejatinya adalah wujudnya Allah. Tidak ada lain, termasuk diri kita semuanya. Karena alam semesta ini wujudnya Allah. Itulah sejatinya, wujudnya Allah. Hanya Allah lah yang wujud. Tidak ada yang wujud selain dari wujud Allah. Tapi wujud Allah itu tidak terpisah-pisah, terberai-berai seperti benda-benda yang ada ini. Kalau wujud Allah, dia esa, tunggal, satu, tidak bercerai-berai. Itu. Makanya kita disuruh mengenal sifat-sifatnya Allah itu. Jadi supaya kita mengenal sifatnya Allah itu lebih dalam, maka pelajarilah di dalam sifat-sifat 20 itu. Man arafa nafsahu pakat arafa rabbahu, araba rabbahu pasadal jasad.
Artinya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bila dia sudah mengenal Tuhannya, maka sirnalah jasadnya. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Bila kita sudah masuk ke dalam pengenalan sifat-sifat Allah, maka ada juga Nabi kita bersabda, awaludin marifat Allah, awal-awal agama mengenal Allah. Bila Allah sudah kita kenal, Allah sudah kita tahu, yang mawujud hanya Allah, al mautu qablal anta maut, maka untuk mengenal Allah lebih utuh, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Bagaimana cara mematikannya? Hilangkan, panakkan yang ada ini di dalam pandangan batin kita. Hanya yang mawujud, hanya satu wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tidak sampai untuk hal al-mautu qablal anta maut, bila kita tidak sampai ke situ, al-mautu qablal anta maut, artinya matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Bila kita sudah sampai ke titik itu, baru kita mengenal Allah, baru kita melihat Allah dengan nampak zat wajibul wujudnya, karena tidak ada yang nampak selain dari Allah itu sendiri. Namun kita harus belajar dulu mengenal sifat-sifatnya, karena Allah itu nyata daripada yang nyata, terang matahari, terang lagi Allah. Saya rasa hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Salah satu jalan kita, salah satu masukan dari saya untuk mengenal Allah, karena tidak bisa kita mengenal Allah tanpa kita belajar tentang ilmu ma'rifat tentang sifat-sifat Allah. Karena di dalam sifat-sifat Allah itulah jalan kita mengenal Allah. Jadi Allah itu awal, Allah itu juga akhir. Awal Allah, akhirnya juga Allah. Jahirnya Allah, batinnya juga Allah. Maka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi pandangan kita, begitu kita mengucap la ilaha illallah, maka terekamlah hanya satu wujud yang nyata, alam beserta isinya. Ternyata tidak ada, yang ada hanya Allah. Kenapa ada? Itu pikiran kita saja. Karena sejatinya kita tidak ada, karena kita tidak bisa mendengar, yang mendengar hanya Allah. Kita tidak bisa melihat, yang melihat hanya Allah. Kita tidak bisa hidup, yang hidup hanya Allah. Bagaimana caranya supaya kita itu mengenal Allah itu? Maka itu tadi, matikanlah dirimu sebelum mati. Al mautu qablal anta mautu. Jadi apabila kita sudah mati dalam arti rasa, mati dalam hati kita sudah mempanakkan, semuanya tidak ada yang maujud, hanya Allah yang maujud, maka nyatalah pandangan zahir kita maupun batin kita hanya Allah yang kita lihat. Makanya para arif billah sering berkata, hanya Allah yang kulihat besertanya, hanya Allah yang kulihat di dalamnya, tidak ada yang lain, tidak ada lain yang kulihat di dalamnya, hanya Allah semata. Itu karena mereka sudah sampai ke titik pengenalan tadi. Bila sudah sampai, maka baru ma'rifat Allah. Kalau sudah ma'rifat, tidak ada lagi yang mawujud,
hanya Allah semata. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita menyaksi dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata batin kita sendiri. Kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya satu zat yang melingkupi ruang alam semesta. Tidak ada tempat kosong selain dari kemesraan Allah itu sendiri. Maka nyatalah Allah itu zat yang maha besar, zat yang berdiri sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membantu saudara-saudaraku yang saat ini juga masih tahap penuntutan, kita sama-sama untuk bermarifat kepada Allah, marifat yang hakiki. Bila kita sudah sampai kepada Allah, maka semua perbuatan kita hilang, lenyap dengan perbuatan Allah. Artinya ibadah kita itu tidak terputus. Sholat 5 waktu misalnya. Sholat artinya mengingat. Jadi mengingat Allah itu bukan hanya 5 waktu. Mengingat Allah itu sepanjang pendengaran, sepanjang penglihatan, sepanjang penciuman. Karena kita ini hidup di dalam rahmatan Allah, hidup di dalam rahmat Allah, hidup di dalam keesaan Allah. Apapun yang kita dengar, tidak ada yang kita dengar selain dari Allah itu sendiri. Allah sangat dekat. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.